액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Dear Mr. Febrian Eko Saputra, SMMSM, as lecturer in the Business Feasibility Studies course. First of all, permission in introduce myself. My name is Melissa Olivia, Management Class 22. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai STP, Segmenting, Targeting, Positioning, Analysis. Pertama itu introduction. Dalam menganalisa bisnis, pertama-tama sebuah bisnis harus melakukan riset pasar. Apakah produk yang dijual bisa mendapatkan customer yang memang membutuhkan produk atau jasanya. Kemudian, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa aspek pasar berupa analisa segmenting, targeting, dan positioning. Berikut adalah penjelasan dan langkah-langkah melakukan analisis STP. Banyak orang berpikir, siapa saja dapat menjadi pelanggannya. Apakah dari beragam jenis orang dapat menjadi pelanggan dari produk atau jasa yang kita miliki? Spesifikasi pasar yang kamu pilih antara pegawai kantoran atau mahasiswa. Kemudian ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan strategi pemasaran yang terpisah. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Kemudian segmentasi pasar konsumen. Itu ada geographic segmentation, ada demographic segmentation, ada psychographic segmentation, dan behavior segmentation. Segmenta. Ada psikografi, di mana ilmu yang menggunakan psikologi dan demografi untuk lebih memahami konsumen. Di dalamnya, seorang marketer membagi pembeli ke dalam kelompok yang berbeda atas dasar gaya hidup, kepribadian, atau nilai. Kemudian ada behavioral segmentation, di mana membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Variabel perilaku yaitu kesempatan, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, status loyalitas, tahap kesiapan pembeli, dan sikap atau attitude. Nah, ini merupakan contoh segmentasi pada perempuan Indonesia. Untuk successful, perempuan yang lebih memilih untuk mengejar kemampuan materi namun cenderung mementingkan diri sendiri. High flyer-nya itu ada 23,6%. Kemudian untuk perempuan yang fokus untuk mengejar prestasi dan kesetaraan namun cenderung mementingkan diri sendiri, yaitu selebriti 9,2%. Kemudian perempuan yang lebih memilih untuk mengejar kemampuan materi serta cenderung memiliki kepedulian yang tinggi buat orang lain. Di sini ada tropis 53,9%, serta untuk skoliet 13,3%. Perempuan yang fokus untuk mengejar prestasi dan ketenaran serta memiliki kepedulian tinggi buat orang lain. Segmen pasar efektif. Yang pertama ada terukur,
yaitu ukuran, daya beli, dan profil segmen dapat diukur. Kemudian yang kedua, dapat diakses. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga ada substansial, yaitu segmen pasar besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani. Yang keempat, dapat dibedakan. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan merespon secara berbeda terhadap elemen dan program pemasaran yang berbeda. Jika pria dan wanita menanggapi upaya pemasaran minuman ringan dengan cara yang sama, mereka bukan merupakan segmen yang terpisah. Dapat ditindaklanjuti, di mana program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen. Kemudian ada target pasar, di mana proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Kemudian target pasar, yaitu sekumpulan pembeli yang memiliki kesamaan pada kebutuhan atau karakteristik umum yang dipilih oleh suatu perusahaan untuk dilayani sebagai target penjualan. Selanjutnya yaitu target. Sebagai contoh, pegawai ada 3 segmen. Dilihat dari income, pilih salah satu yang spesifik dari 3 target tersebut. Yang pertama ada pegawai dengan low to middle income, kemudian pegawai dengan middle to high income, dan pegawai dengan high income. Yang selanjutnya yaitu market positioning atau posisi pasar, di mana tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda di benak target pasar. Kemudian penentuan posisi ini membutuhkan penentuan kerangka acuan dengan mengidentifikasi target pasar dan persaingan, dan mengidentifikasi titik perbedaan yang ideal. Selanjutnya, memilih dan menerapkan strategi positioning. Yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang memungkinkan, yaitu diferensiasi kompetitif. Kemudian yang kedua, memilih competitive advantage yang benar. Serta yang ketiga, yaitu mengkomunikasikan secara efektif dan menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar. Kemudian ada differentiation and positioning. Mengidentifikasi serangkaian kemungkinan keunggulan kompetitif untuk membangun posisi dengan memberikan nilai superior dari yang pertama ada product differentiation, kemudian ada service differentiation, ada channel, ada differentiation people, differentiation image, dan differentiation. Kemudian yang terakhir, memilih competitive advantage harus seperti ini. Yang pertama ada important, yaitu nilai pembeda harus memberikan manfaat yang sangat berharga bagi target pembeli. Kemudian ada distinctive atau khas, di mana kompetitor tidak menawarkan perbedaan dan perusahaan kita dapat menawarkannya dengan cara yang lebih istimewa. Kemudian ada superior, yaitu perbedaannya lebih unggul daripada yang lain, di mana pelanggan mungkin juga memperoleh manfaat yang sama. Kemudian ada communicable, yaitu nilai pembeda harus dapat dikomunikasikan dan terlihat oleh pembeli. Kemudian ada preemptive, yaitu pesaing tidak dapat dengan mudah menyalin perbedaannya. Kemudian ada affordable, yaitu pembeli harus mampu membayar hal yang berbeda. Lalu ada profitable, yaitu perusahaan dapat memperkenalkan perbedaan dari segi profitnya.
Well guys, that was a little explanation regarding the material I have conveyed. I hope it can be understood well and is useful for all of us. More or less, I apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.